Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Gimana nih kira-kira masa depan majikan Anda, wahai Ibu Irma Caniago yang terhormat? Karena majikan Anda sudah mulai ditinggalkan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo, sang presiden, mulai merapat ke Ibu Megawati. Nah, agak lain kan? Yang penting jangan cemburu ya Pak Mul. Kemudian ada video terkait Rocky Gerung itu kemudian mempermalukan ternak-ternak Mulyono yang melarang Rocky Gerung untuk naik kereta cepat yang dibangun dibangun kemarin pada masa era Jokowi. Dan satu lagi itu si Peci, si Ustaz Ngibul. Oke bosku, mari kita simak videonya. Prabowo segera tinggalkan Jokowi. Waduh, kasihan dong. 100 hari ini Pak Prabowo ini apakah sudah lepas dari pengaruh Pak Jokowi? Ya, udah langsung aja, biar agak hangat. Ada upaya keras dari Presiden Prabowo saya melihat untuk lepas dari bayang-bayang Jokowi. Tanda selanjutnya adalah ketika dalam pidato kemarin mengatakan, tunggu kejutan, sebentar lagi akan ada kejutan besar. Harusnya Pak Jokowi itu harus dianggap sebagai masa lalu lah. Sekarang panggungnya Pak Prabowo, jadi Pak Prabowo itu harus menunjukkan bahwa dia itu memang betul-betul pemimpin yang dipilih oleh rakyat, bukan dipilih karena bantuan Pak Jokowi. Betul. Ini Ibu Megawati dengan Pak Prabowo tuh. Kira-kira mereka cerita apa ya? Bahas apa ya? Oh, nasi goreng mungkin ya. Yeay, asik. Bahagia kali saya Ibu Mega. Saya minggu lalu ketemu dengan Ahmad Muzani, Megawati titik minyak urut untuk Prabowo. Namanya minyak. Minyak apa tuh? Minyak urut. Minyak urut. Beneran nih Kagak minyak. minyak goreng. Minyak. Bu Mega punya untuk pekel-pekel berarti Berarti perhatian juga ya Pak Muzani. Minyak dari daerah tertentu atau dibikin? Enggak tahu. Itu maksudnya minyak biar apa? Biar mulus perjalanan. Kan Enggak tahu. Udah cerita apa lagi? Mas Gibran ini akan menjadi bebannya Pak Prabowo. Gibran beban Prabowo Berapa Subianto. kilo kalau boleh tahu? Bukan digendong. Ngapain juga ngomongin gendong? Mas Gibran tuh begini. Kita lihat Agak lain. banyak orang berseberangan dengan Pak Prabowo kan ketika Pilpres kemarin. Kan begitu dia ya sudahlah. Karena secara konstitusi dia adalah presiden terpilih, ya sudah kita move on, ya sudah selamat Pak Prabowo, selamat bekerja. Tapi begitu melihat Gibran, orang jadi berpikir, karena mau dipikir selurus apapun, sulit sekali menyatakan tidak bahwa Gibran ini di depan bapaknya dengan segala cara. Nah sekarang masalahnya ya, ini kan sudah terjadi ya. Ini tragedi konstitusi kita yang buruk sekali, tragedi demokrasi kita yang jelek sekali. Tapi faktanya sekarang secara hukum Prabowo presiden, Gibran wakilnya. Ya, kalau melihat mereka berdua ini Pak, kemarin kan pas pelantikan Prabowo tahu caranya jadi presiden tuh, jadi pemimpin menyapa ya kan tamu yang datang. Pak Gibran tuh kayak nggak kelihatan nyambut. Yang mau saya sampaikan ini akan menjadi beban. Jadi sekarang negara-negara lain pun menyoroti kan. Menyoroti wakilnya ini ya karena titipan biasanya ya kualitasnya begitu-begitu aja. Saya yakin sekarang tim di belakang Gibran bekerja dengan keras. Dia nonton juga konten ini misalnya gitu ya. Karena saya tahu orang-orangnya gitu. Dia pasti bekerja keras supaya membranding ya. Ini Gibran ini kan begini. Saya kok punya teori. Jadi Gibran dan Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang mengutamakan gambar, citra, optik, ya, image. Maka kalau kita lihat di video-video kadang-kadang bagus. Lihat di gambar tuh luar biasa. Misalnya kalau coba ikuti IG-nya Pak Jokowi, ya kan. Hari ini bertemu si A, kami makan bersama, bicara tentang bla bla bla. Oh, kelihatannya bagus. Belum tentu dia ngomong kayak gitu. Iya kan? Ketika kemudian dulu sekali saya juga ikutan lihat itu ada seorang yang masuk ke gorong-gorong sambil pura-pura berpikir, nunjuk-nunjuk, pikir sampai sekarang juga masih banjir. Masih sama aja ya Pak. Nggak ada perbedaan itu kemarin tuh sempat ramai, dicek masih sama Pak. Masih sama tuh, iya. Kemudian ketika misalnya Jokowi dan juga atau
Gibran ikut-ikutan misalnya ke sawah begini ya, merenung, melihat, lalu ngobrol dengan petani, besoknya impor padi, impor beras. Ini maksudnya gimana? Benar, Pergi benar, ke benar. pantai lihat, wah ini untuk garam bagus nih, besoknya garam impor. Ini maksudnya dia hanya suka di bahasa gambar, mungkin saja untuk mengelabui Iya, masyarakat benar. supaya nggak banyak nanya. Oh, kelihatannya kerja gitu Iya. ya, Pak ya. Dan sekarang parahnya apa? Sekarang yang mengoreksi, yang membongkar ketidakbecusan kerja Pak Jokowi itu adalah Pak Prabowo sendiri. Loh, Contohnya, dalam Pak? pidatonya kemarin masih banyak yang miskin, masih banyak yang belum diurus, dokter kurang, masih ada yang lapar, ekonomi merosot. Lah ini kan dia sedang ngoreksi Jokowi. Lebih ke ini apa ya? Iya. Evaluasi ya? Betul, Pak Prabowo tinggal nambahin satu kata tuh. Apa tuh? 10 tahun terakhir ini Indonesia seperti tidak diurus. Misalnya begitu misalnya. Pak Jokowi terkait ini kan masih pakai baju. Ditanya soal kemeja setia putih, dengan Pak, kemeja putih sampai saat setelah ini. menjabat. Gimana Pak? Apa penjelasannya Pak? Maknanya Pak? Kalau menurut saya ini baju yang banyak memang baju putih. Oh, maksudnya tuh wartawan, kenapa masih keliling gitu? Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga. Kita sekarang punya kereta cepat. Ternak Itu punya Cina. Mulyono. Kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang itu? 170 tahun lagi baru kita bisa bayar utang itu. Buzzer Jokowi. Rocky Gerung jangan naik kereta cepat ya. Karena itu punya Jokowi. Dari mana punya Jokowi yang dia pakai APBN kita? APBN itu ya sumbangan saya. Setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya tuh. Itu punya kita semua. Siapa yang anti Jokowi jangan pakai kereta cepat. Pertanyaannya, kapan bangsa ini bisa bayar hutang Jokowi di kereta cepat? Kalau nggak ada yang naik. Setiap kali Anda naik kereta cepat punya Jokowi, Anda membantu Jokowi mempercepat bayar utang. Gak paham Dengar mereka tuh itu. ternak. Gila tuh, otaknya di mana gitu. Harmonisasi Indonesia sudah terbangun dengan apik, hanya hancur gara-gara Ini lagi isu nih. remeh-temeh pagar laut. Sementara di Ternak Israel, aguan di Timur ini. Tengah sudah ada Iron Dome, Kubah segala macam. Makanya menjawabnya saya akan kembali ke surat Al-Hujurat, yaitu artinya kamar-kamar atau sekat-sekat atau anggaplah pagar itu. Ayat 6. Jika ada suatu kabar yang nggak jelas dari orang fasik datang membawa kabar berita, telitilah. Nah, khawatirnya tadi menjadi hoax. Tadi disebut tadi tentang steril. Bagaimana pikiran kita biar steril. Sementara saya lihat temannya Bang Khalid namanya Mahesa mengatakan orang di luar orang di luar Banten jangan ikut-ikutan. Gitu loh. Bahkan temannya dia sendiri menganjurkan untuk lepas Banten dari NKRI. Jadi kadang-kadang itu paradoks. Ini larinya kemana? Nah, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ini Ya, tidak bisa larinya berdiri aja kemana sendiri. biar saya Ini nyambung tidak bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Tadi juga teman Anda mengatakan masalah itu berkembang adan segala macam. Saya juga ikut. Maksudnya ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya nyambung. Iya, Anda kan tadi bilang warga kalau enggak itu tadi kemarin ada satu rombongan dengan Anda. Satu rombongan dengan Anda kemarin ketika di oke, cukup diam Dewa ya. Gak ngerti sayanya. Ya biar steril, pikiran biar steril, oke? Harusnya ini urusan pemerintah, urusan negara karena ini proyek negara gitu loh. Makanya kalau negara udah mengatakan tunggu 20 hari lagi, jangan ada narasi-narasi nggak jelas. Akhirnya orang-orang seperti XHTI segala macam itu pada masuk gitu loh. Jadi penumpang-penumpang gelap gitu loh. Dikit-dikit takbir. Kalau dia bahas Kok lari ke sana ya? tahlil gitu loh. Gak ada angin, gak ada hujan, takbir, katanya kriminalisasi, Cinaisasi, segala macam naga. Emang kenapa dengan naga? Ada juga kebijakan tempat ibadah lain dianjurkan untuk membangun musola. Untuk apa? Untuk karyawan-karyawannya yang muslim di sana. Ini islami banget walaupun Pak Aguan itu non muslim. Lah Anda yang katanya Islam apakah islami gitu loh. Ini apa ini? Ya terlalu jauh deh. Nah, intinya tadi, Emang lucu yang satu ini ya. Bahas pagar laut Anda tahu nyambungnya ke HTI lah. Islam, aduh. Memang itu real dan fakta, begitulah ciri-ciri otak-otaknya para ternak Mulyono. Saya yakin 100%. Seperti yang dibahasakan Rocky Gerung tadi. Basar-basarnya itu ternak-ternak Mulyono melarang Rocky Gerung naik kereta cepat. Itu kan bukan punya Jokowi. Anda naik di situ untuk bayar utang. Bantu si Joko. Majikan lo. Tanggapan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.